Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilqis Almaida Wahyu Negar dengan NIM 204105010106. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan umum AD dan AS. Yang pertama adalah pengertian AD dan AS. Apa sih AD dan AS itu? Jadi AD adalah singkatan dari kata aggregate demand atau permintaan agregat. Permintaan agregat ini adalah tingkat pengeluaran nasional yang akan dilakukan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga yang meliputi pembelanjaan konsumen, produsen dalam suatu tahun tertentu. Pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Sedangkan AS merupakan singkatan dari aggregate supply atau penawaran agregat. Penawaran agregat adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu. Pada perekonomian terbuka, penawaran agregat meliputi pendapatan nasional dan barang dan jasa yang dikeluarkan di dalam negeri. Jadi, penawaran agregat adalah penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Dalam analisis AD dan AS, istilah penawaran agregat mempunyai arti yang sedikit berbeda. Pertama, dalam analisis AD dan AS, penawaran agregat diartikan sebagai penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Berarti, penawaran agregat sama dengan barang dan jasa yang ditawarkan atau diproduksi perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Yang kedua, dalam analisis AD dan AS, ciri penawaran agregat dikaitkan dengan tingkat harga. Dengan demikian, arti permintaan agregat adalah sangat berbeda dengan pengeluaran agregat, yang mana dapat disimpulkan bahwa agregat pengeluaran menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Dari sifat-sifat permintaan agregat dan penawaran agregat, dapat disimpulkan bahwa analisis AD dan AS merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga yang mengalami perubahan. Yang kedua adalah perbedaan teori klasik dan teori Keynes. Pandangan klasik menyebutkan perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Hukum Say menurut pandangan Jean-Baptiste Say mengatakan penawaran dengan sendirinya akan menciptakan permintaan. Maksudnya, dalam perekonomian terdapat cukup banyak permintaan. Oleh karena itu, setiap jenis barang yang diproduksi akan dapat terjual di pasar. Wujudnya permintaan agregat yang cukup besar ini akan menjamin terciptanya tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi yang menggunakan semua faktor produksi yang tersedia. Ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa segi penawaran adalah hal yang sangat penting perannya dalam menentukan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional suatu negara. Pandangan klasik tentang uang menyebutkan bahwa money is natural. Maksudnya, uang tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Uang hanya mempengaruhi variabel-variabel moneter, misalnya harga barang. Jadi, pendapatan nasional tidak akan dapat ditambah. Apabila jumlah uang dalam ekonomi bertambah, perubahan ini tidak akan menaikkan pendapatan nasional. Pertambahan tersebut hanya akan meningkatkan harga-harga barang dalam perekonomian. Sedangkan pandangan Keynes menyebutkan bahwa tingkat permintaan efektif yaitu pengeluaran agregat atau permintaan efektif harga tetap dan permintaan agregat atau permintaan efektif pada berbagai tingkat harga akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan tercapai. Pandangan Keynes terdapat uang menyatakan bahwa uang tidak netral, artinya perubahan jumlah uang dalam ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian.
Perbedaan pandangan ahli ekonomi klasik dan Keynes mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi dan tingkat harga dapat dibedakan menjadi dua aspek. Yang pertama, perbedaan pandangan dalam menentukan suku bunga, dan yang kedua, perbedaan pandangan mengenai efek perubahan jumlah uang dalam ekonomi atau jumlah penawaran uang pada kegiatan ekonomi. Penentuan suku bunga ditentukan oleh tabungan yang tersedia dalam masyarakat dan permintaan dana modal untuk investasi. Kedua faktor tersebut ditentukan oleh suku bunga, maka perubahan tabungan dan perubahan permintaan modal akan menimbulkan perubahan terhadap suku bunga. Sedangkan menurut Keynes, suku bunga ditentukan oleh penawaran uang dan permintaan uang. Yang kedua, uang dan kegiatan ekonomi. Ahli ekonomi klasik berpendapat uang tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan produksi nasional. Ini disebabkan karena kesempatan kerja sudah dipenuhi. Keynes berpendapat bahwa perubahan jumlah uang akan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Hubungan antara perubahan jumlah uang dengan kegiatan ekonomi akan melalui proses yang pertama. Perubahan jumlah uang akan mempengaruhi suku bunga. Apabila jumlah uang bertambah, maka suku bunga akan turun. Penurunan suku bunga akan menambah investasi dalam perekonomian. Pertambahan dalam investasi ini akan menambah pengeluaran agregat, dan selanjutnya pertambahan pengeluaran agregat ini akan menambah pendapatan nasional. Yang ketiga adalah keseimbangan AD dan AS. Keseimbangan AD/AS ini adalah kondisi di mana permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. Analisis AD dan AS melihat keseimbangan pendapatan nasional dan telah memasukkan unsur tingkat harga di dalamnya. Pada saat keseimbangan terjadi, pendapatan nasional real mencapai keseimbangan pada tingkat harga keseimbangan. Kondisi keseimbangan AD/AS dipandang sebagai keseimbangan makroekonomi yang stabil. Pada saat itu terjadi, penawaran barang dari perusahaan-perusahaan sudah mencapai kestabilan. Perusahaan-perusahaan sudah tidak ingin menambah ataupun mengurangi output yang mereka hasilkan. Dari sisi permintaan agregat juga menilainya sebagai kondisi di mana permintaan cenderung tidak akan berubah. Pada kurva keseimbangan di samping dapat dilihat bahwa keseimbangan terjadi pada titik E. Pada titik E terjadi kondisi di mana jumlah AD sama dengan jumlah AS. Dapat dikatakan sama karena pada kurva kita dapat melihat terjadinya perpotongan antara kurva AD dan AS, dan titik E tepat pada titik perpotongan kedua kurva tersebut. Pada kurva keseimbangan AD dan AS di samping, kita melihat kondisi keseimbangan terjadi pada saat pendapatan nasional sebesar Y3. Tingkat harga pada saat keseimbangan terjadi yaitu pada harga sebesar P2. Tingkat harga keseimbangan yang terlihat dari kurva di atas ditunjukkan pada tingkat harga P2. Pada tingkat harga di luar P2 tidak akan terjadi keseimbangan, dan justru interaksi permintaan agregat dan penawaran agregat akan meningkat besar pada harga P2 untuk mencapai keseimbangan. Apabila tingkat harga barang saat ini bukan pada tingkat harga keseimbangan, maka akan terjadi penyesuaian di dalam jumlah permintaan, penawaran, dan tingkat harga. Misalkan, tingkat harga saat ini yaitu sebesar P3. Pada kondisi demikian, telah terjadi kelebihan penawaran. Jumlah penawaran oleh perusahaan melebihi sisi permintaan. Implikasi dari kondisi kelebihan penawaran ini akan membuat tingkat harga akan menurun. Saat tingkat harga menurun, sisi penawaran juga akan sekaligus menurunkan jumlah penawarnya. Sebaliknya, sisi permintaan akan meningkat. Penyesuaian penurunan tingkat harga, penurunan jumlah penawaran, dan kenaikan jumlah permintaan pasca penurunan harga akan tetap berlangsung. Terbentuknya keseimbangan AD dan AS. Dari gambaran di samping dapat dipahami bahwa keseimbangan AD dan AS akan melihat hubungan pendapatan nasional dengan tingkat kerja.
Kondisi keseimbangan AD dan AS akan berbentuk pada saat jumlah AD sama dengan jumlah AS. Yang keempat, teori permintaan atau AD dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seorang manusia tidak akan terlepas dari nilai-nilai moral dan agama, karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan dengan syariat. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan terhadap suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu, yang digambarkan dengan istilah raghbah fil syai'i yang dapat diartikan dengan barang yang diinginkan. Al-Quran menyebut ekonomi dalam istilah iktishad atau penghematan ekonomi yang secara literal berarti penghematan atau moderat. Dalam hal ini, seorang muslim dalam ekonomi Islam memiliki asumsi dalam melakukan kegiatan perekonomian, yaitu yang pertama tidak boleh melakukan pemborosan atau berlebih-lebihan. Dalam surat Al-Isra dijelaskan, seorang muslim diminta untuk mengambil sebuah sikap moderat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya. Dalam arti lain dapat dikatakan tidak boleh israf atau royal atau berlebih-lebihan, akan tetapi juga tidak boleh pelit. Yang kedua, jangan konsumsi barang yang haram atau konsumsilah barang yang halal dan thayyib. Konsumsi seorang muslim dibatasi kepada barang-barang yang halal dan thayyib, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-75. Sebenarnya tidak ada permintaan terhadap barang haram, akan tetapi dalam ekonomi Islam, barang yang dinyatakan haram untuk dikonsumsi otomatis tidak memiliki nilai ekonomi, maka dari itu tidak boleh dijual belikan. Yang kelima, teori penawaran atau AS. Dalam ekonomi Islam, teori penawaran Islam pada dasarnya segala sesuatu untuk kegiatan ekonomi harus kembali kepada sejarah pencipta manusia. Ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 32-34. Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah untuk keperluan manusia, terdapat larangan yang harus dipatuhi oleh umatnya yang berbunyi, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." Meskipun pada dasarnya pengertian kerusakan ini sangat luas, berhubung ada kaitannya dengan produksi dalam berekonomi, maka larangan akan kerusakan itu digunakan untuk memberikan arahan terdapat nilai dan panduan moral terhadap manusia itu sendiri. Sebagai contoh dari maksud kerusakan itu adalah yang pertama, larangan produksi yang dapat mengakibatkan kerusakan alam dan lingkungan. Yang kedua, larangan produksi yang dapat membuat rusaknya kesehatan, rusaknya moral dan kepribadian. Dari larangan dalam hal etika dan moral tadi, tentu saja berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang dan jasa itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.